teman-teman, ini dia. Wush, kita harus benar-benar oke, sigap. Nah, ini dia Xenopeltis unicolor atau ular pelangi. Lihat, cantik teman-teman. Lihat, ini baru ganti kulit kayaknya. Lihat, bila terkena cahaya meling-meling. Nah, saat ini merupakan ular yang biasa hidup di malam hari atau nokturnal teman-teman. Nah, bagian bawah perut ular ini berwarna hitam putih atau bermotif seperti catur. Ciri-ciri kalajengking yang di Indonesia itu bercapit besar teman-teman, lihat. Kedua capitnya ini besar, sementara sengatnya kecil. Oke, assalamualaikum semuanya. Balik lagi sama saya Wildan di channel Sam Wildan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan herping malam teman-teman di area sekitaran persawahan. Nah, daerah ini agak sedikit lebih jauh dari rumah saya. Ya, kenapa saya herping itu nggak pernah jauh banget? Kenapa harus dekat-dekat rumah? Ya karena dekat-dekat rumah aja belum tereksplor. Nah, nanti kalau daerah sini sudah tereksplor, baru saya akan herping lebih jauh lagi. Oke teman-teman, penasaran gimana kelanjutannya? Yuk ikuti terus. Apaan? Lihat teman-teman, sini. Lihat nih. Kasihan nih, lihat kamera lebih dekat lagi. Ini nih. Ya teman-teman, ini bangkai ular kayu ya, atau ular koros. Lihat. Ini mati teman-teman, lihat kepalanya hancur. Ini pasti habis dibunuh teman-teman, lihat, habis dibantai sama warga ini. Padahal ini daerah persawahan loh, lihat, ini persawahan loh. Ini ular koros teman-teman, ukurannya udah adult ya atau dewasa, tapi lihat mati teman-teman. Ini saya yakin 100% dibantai. Kenapa saya yakin? Karena lihat bagian tubuhnya hancur. Kepalanya hancur, badannya juga ada yang hancur. Ini luka ini tuh. Tadi di dalam sini sampai dimakan sama apa? Kepiting teman-teman. Lihat. Kasihan. Ini udah gede teman-teman. Nah, teman-teman, padahal ular koros ya itu banyak banget di area persawahan, dan peran utama ular koros yaitu menjaga atau mengurangi hama tikus yang ada di sawah. Justru itu sangat membantu petani teman-teman. Tapi mirisnya, lihat yang satu ini mati teman-teman. Nah teman-teman, inilah pentingnya kita itu menjaga kelestarian alam dan mengetahui bahwa walaupun ular, tidak semua ular itu membahayakan dan berbisa. Hanya 20% spesies ular di dunia itu yang berbisa. Sisanya sama sekali nggak berbisa dan tidak membahayakan teman-teman. Seperti ular koros ini. Ya, ular koros ini sebenarnya bisa untuk menjaga atau mengurangi populasi tikus, tapi malah dibunuh dikarenakan ya masyarakat kurang mengetahui. Mungkin dikira ular berbisa ya, jadi mungkin dibunuh. Lihat. Mati, kasihan. Ini udah gede loh ini sekitar 1,5 sampai 2 meteran ini panjangnya. Baunya nyengat sekali teman-teman. Ya udah, kita taruh di sebelah sini. Lihat, perutnya kuning ya, ini jelas ular koros ini. Ketemu di air sini, di sungai. Kasihan. Ya udah, yuk teman-teman, kita lanjut lagi. Semoga kita bisa nemu satwa ya. Tujuan utama kita adalah reptil, kalau nggak gitu ya satwa seadanya yang hidup di malam hari. Yuk, ikuti terus. Ya, teman-teman,
teman-teman. Lihat, ini di gubuk ya, sekitaran persawahan. Saya mendapatkan 2 ekor katak pohon teman-teman. Lihat. Ini katak pohon ya, ukurannya sama. Yang satu saya lepas dulu. Nah teman-teman lihat, kamera lebih dekat. Wih, awas. Ini dia katak pohon teman-teman, atau kalau orang sini bilang bencok ya. Lihat, wow, dimana katak ini berbeda dengan katak sawah. Nah, katak ini biasa hidup di siang dan malam hari teman-teman, dan banyak menghabiskan waktunya di sekitar pepohonan. Oke, banyak menghabiskan waktunya di daerah pepohonan untuk memakan serangga-serangga yang ada di atas pepohonan. Ini tergolong jenis katak ya teman-teman, bukan kodok ya. Nah, karena selain kulitnya yang berlendir, kakinya juga panjang teman-teman. Tuh lihat, tuh panjang banget. Dan bedanya dari katak sawah, katak pohon kulitnya ini berlendir tapi agak kasar. Dan juga selain kakinya yang panjang, warnanya agak kekuningan teman-teman ya, hijau agak kekuningan ya. Nah, sementara katak sawah itu biasanya berwarna hijau gelap atau coklat seperti itu teman-teman. Lihat. Nah, kemampuan katak pohon ya. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu kemampuan katak pohon teman-teman, dimana dia bisa menempel pada pepohonan atau kayu seperti ini. Nah, lihat seperti ini katak pohon. Eksotik sekali teman-teman. Yuk kita lanjut lagi. Oke teman-teman, lihat sini yuk. Ya, ini dia teman-teman. Oke. Nah, lihat, kamera lebih dekat ke sini. Oke, sini dekat. Ya teman-teman, saya menemukan seekor ular, jenis ular yang tidak berbisa dan merupakan jenis ular yang banyak tinggal di sekitaran perairan teman-teman. Ya, ini dia Cylindrophis rufus atau ular pipa. Biasanya juga disebut ular berkepala 2. Nah, lihat. Ular ini merupakan ular yang biasa hidup di malam hari atau nokturnal teman-teman. Jadi jika siang hari dia biasa tinggal di lubang-lubang. Nah, selain itu, kenapa disebut ular cabai palsu? Lihat teman-teman. Nah, bagian bawah perut ular ini berwarna hitam putih atau bermotif seperti catur, sama seperti ular cabai ya. Motif perutnya, itulah kenapa ular ini disebut ular cabai palsu. Nah, banyak juga orang-orang yang mengira ini adalah ular cabai beneran teman-teman. Padahal berbeda. Perbedaannya dengan ular cabai, ular ini bisa tumbuh lebih besar ya. Kalau ular cabai itu kadang sejari telunjuk aja itu udah paling besar. Ini tubuhnya bisa lebih besar teman-teman. Dan ular ini biasanya memiliki motif garis-garis di atas punggungnya. Nah, garis-garis loreng seperti itu ya. Nah, selain itu, ular ini matanya kalem sekali teman-teman. Hampir tidak pernah menggigit sama sekali. Seperti itu. Ular pipa Cylindrophis rufus. Dan lihat teman-teman, berbeda dengan semua jenis ular, ekor ular ini tumpul. Lihat, lebih dekat kamera. Tumpul ya, ini ekor, ini kepala. Ini ekor, ini kepala. Jadi kenapa disebut ular kepala 2? Karena mana ekor mana kepala hampir sama teman-teman. Lihat tuh. Mana ekor mana kepala hampir sama. Biasanya dalam posisi terancam, ekornya akan terangkat ke atas, seolah-olah seperti ular yang sedang mengancam musuh atau mangsanya, seperti itu. Lihat, yang satu ini sudah berukuran dewasa teman-teman ya. Ini adalah ukuran maksimal size ya, atau ini sekitar 50 cm. Tuh, lihat, kalem teman-teman. Cuma lokalitas ini itu corak oranye nggak terlalu nggak terlalu kelihatan. Di area kepala kelihatan. Biasanya itu sampai ujung ekor itu ada loreng-loreng berwarna oranye ya atau merah. Lihat,
ular yang kalem dan tidak berbisa teman-teman, sama sekali tidak berbisa dan tidak membahayakan. Makanannya cacing, belut, dan juga kadang memakan ular yang lebih kecil. Jadi ular ini termasuk ular kanibal. Oh, kalem-kalem kanibal. Yap. Nah teman-teman, oke. Kita lepas lagi karena termasuk ular yang nggak berbahaya. Kita taruh sini. Ya teman-teman, itu udah daerah perairan ya tuh. Mungkin dia sedang mencari air minum. Nah. Oke teman-teman, seru sekali. Alhamdulillah kita dapat satwa untuk saya beri edukasi ke teman-teman semua. Yuk, karena masih belum begitu malam, kita lanjut lagi. Ikuti terus teman-teman. Oke, teman-teman, lihat. Siapa nih yang kita temukan? Tuh, lihat nih. Salah satu hewan arthropoda ya. Kalajengking, teman-teman. Yang satu ini adalah Asian Forest Scorpion atau kalajengking hutan Asia. Atau kalau di sini kalajengking kebun Asia karena kita menemukannya di kebun, teman-teman. Lihat kamera lebih dekat ya. Lihat yang satu ini. Nah, ini adalah kalajengking yang sedang memasang posisi siaga, teman-teman. Oh, lihat. Dia siap untuk menyerang. Gimana yang satu ini? Nah, sudah berukuran dewasa ya. Aduh. Oke. Nah, biasanya kalajengking itu hidup di lubang-lubang. Tapi yang satu ini sedang keluar lubang untuk mencari mangsa, teman-teman. Lihat. Oke. Cantik sekali teman-teman dan berbahaya. Nah teman-teman, kalajengking termasuk hewan yang berruas-ruas atau biasa disebut hewan arthropoda. Nah kalajengking sendiri yang hidup di Indonesia itu bukan termasuk kalajengking yang berbahaya ya, karena ciri-ciri, berikan kamera, lihat ciri-ciri kalajengking yang di Indonesia itu bercapit besar, teman-teman. Lihat, kedua capitnya ini besar, sementara sengatnya kecil. Nah, ini adalah ciri-ciri kalajengking yang tidak berbahaya, teman-teman. Nah, kalajengking yang berbahaya atau mematikan itu hidup di daerah timur tengah sana atau di gurun pasir, di mana ukurannya lebih kecil daripada kalajengking yang satu ini. Dan ciri-ciri dari kalajengking yang berbahaya, capitnya itu lebih kecil daripada sengatnya, teman-teman. Kebalikan dari ini sengatnya lebih kecil, capitnya lebih besar. Ini tidak berbahaya, berarti dia lebih mengandalkan capit daripada sengatnya. Nah, bila di timur tengah, capitnya lebih kecil, sengatnya lebih besar. Itu tandanya mereka lebih banyak mengandalkan sengatnya daripada capitnya. Dan di sana bisa membunuh apabila ini, oke, kamera. Apabila yang satu ini, bila manusia tergigit oleh kalajengking Asian Forest Scorpion ini, itu tidak mengefek mematikan atau berbahaya, teman-teman. Mungkin hanya bengkak dan demam, sama seperti efek yang ditimbulkan oleh gigitan tawon seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman, karena semua jenis kalajengking yang ada di Indonesia itu tidak berbahaya. Cuma ya kalau disengat ya sakit seperti itu. Lihat nih, tuh kepala yang satu ini. Lihat, saya sebelumnya nggak pernah ya lihat kalajengking segala ini. Oke teman-teman, seru sekali. Hari semakin malam, tapi saya masih penasaran teman-teman. Jadi yuk kita lanjut lagi herpingnya ya, sampai lelah sampai agak malam baru kita pulang, karena saya masih penasaran. Yuk ikuti terus. Yuk teman-teman. Oke teman-teman, dalam herping satwa, terutama pada malam hari, kita harus benar-benar teliti dan jeli ya, karena di setiap sudut semak-semak atau pepohonan atau bahkan di bawah tanah itu terkadang banyak sekali hewan yang berkamuflase, teman-teman, jadi nggak kelihatan. Itulah kenapa dalam herping kita nggak boleh terlalu terburu-buru,
karena siapa tahu ada yang kelewatan seperti itu teman-teman. Seperti itu ya. Oke, yuk. Semua kamera agak lebih dekat. Sini. Wow. Oke. Oke ya, lihat saya menemukan seekor ular malam. Lihat, gesit sekali. Ular ini biasa hidup di dekat perairan teman-teman. Wow. Ya, ini dia. Wow. Xenopeltis unicolor. Ular pelangi teman-teman. Nah, lihat ya. Ular ini oke, yang satu ini banyak gerak sekali. Sorry teman-teman, habis nelen serangga. Lihat, tangan saya sampai ada rantingnya. Nah, oke teman-teman, ini dia. Kita harus benar-benar oke sikap. Nah, ini dia Xenopeltis unicolor atau ular pelangi rainbow snake. Disebut ular pelangi karena lihat teman-teman, kalau kena lampu kulitnya meling-meling, berkilau, mengeluarkan banyak warna. Nah, inilah dia ular pelangi teman-teman. Yang satu ini sudah remaja teman-teman. Lihat, dan juga sudah siap untuk berkembang biak kalau ukurannya segini ya. Itu saya risik. Kamera agak lebih dekat lagi. Oke, nah. Oke, kamu banyak gerak sekali. Oke, nah teman-teman, ular ini merupakan ular yang tidak berbisa sama sekali ya. Sama sekali tidak berbisa dan cenderung menghindari manusia dan jarang sekali menggigit teman-teman. Ciri-ciri dari ular ini ya, badannya apabila terkena cahaya itu mengeluarkan banyak warna dan lebih terlihat basah dan agak lebih gemuk teman-teman. Karena apa? Terkadang banyak orang mengira ini adalah ular jenis weling hitam atau Bungarus javanicus, karena sekilas memang kepalanya terlihat sama teman-teman, padahal berbeda. Oke, ular ini biasa ditemui di area sekitar perairan seperti ini. Ini adalah air yang mengalir langsung dari sawah teman-teman. Nah, ini tadi kebetulan mau mampir ke air, entah mandi atau apa, ketemu saya teman-teman. Lihat, lilitannya kuat sekali. Karena memang lilitan ini digunakan untuk membunuh mangsanya teman-teman. Nah, makanan ular ini sendiri adalah katak, tikus, kadal, dan tak jarang ular ini adalah ular kanibal, yaitu memangsa sesama ular teman-teman. Lihat, ular pelangi Xenopeltis unicolor ya, atau rainbow snake atau sunbeam snake, nama kerennya teman-teman. Lihat, cantik teman-teman. Lihat, ini baru ganti kulit kayaknya. Lihat, bila terkena cahaya meling-meling. Nah, yang satu ini, nah selain itu ciri-cirinya yaitu lidahnya berwarna pink teman-teman. Lihat, merah atau pink ini lidahnya. Nah, perutnya berwarna putih bersih ya. Nah, hewan nokturnal yang eksotik sekali. Kebanyakan reptiler sering memelihara ular ini teman-teman karena kecantikannya. Sunbeam snake ini kulitnya ya biasa dibuat display. Ular ini biasa dibuat display karena kecantikan kulitnya teman-teman. Oke, lihat lebih dekat ya. Ini kalau di air gesit teman-teman. Lihat, tuh. Kalau di air pinter sekali. Nah teman-teman, lihat, ular ini mengeluarkan bau yang sangat-sangat khas, seperti bawang habis digoreng gitu ya, atau bawang busuk atau nggak tahu. Khas sekali baunya. Dan ini adalah bau untuk pertahanan dirinya teman-teman. Nggak enak sekali. Oke, lihat lu. Oke, jadi teman-teman kalau ketemu sama ular yang seperti ini, sunbeam snake ya, jangan dibunuh karena ular yang satu ini tidak berbahaya sama sekali. Lihat, bahkan dia tidak punya keinginan untuk menggigit saya sama sekali. Jarang sekali menggigit. Dia hanya berontak dan berusaha untuk melarikan diri teman-teman. Ingat ya, tidak berbahaya tapi cantik ya. Ini sunbeam snake ini, ular pelangi. Atau kalau teman-teman mau pelihara juga nggak apa-apa, karena ular ini adalah ular yang mudah sekali dipelihara dan nggak rewel, nggak gampang stres. Makanannya juga mudah.
dan cocok untuk pemelihara ular pemula. Cuma jangan ambil banyak-banyak dari alam, itu aja. Oke teman-teman, yang satu ini akan saya lepas. Cukup sekian herping saya kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe channel ini supaya dapat lebih berkembang lagi dan lebih banyak memberikan edukasi buat teman-teman semua, terutama tentang dunia satwa, khususnya reptil. Oke, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Excel.